Halo, dengan saya Toms dari Tobelo, Halmahera Utara. Ini Pak JK ini kok rasis sekali ya. Bicara tentang etnis Chinese, ya katanya menguasai 50% lebih. Kenapa rasis begitu Pak? Selalu setiap menjelang pilpres, Anda begitu rasis. Papa saya Chinese, mama saya pribumi. Ya, dengan statement Pak Haji ini, ya, saya kira Anda tidak cocok jadi pemimpin. Saya menyesal punya wakil presiden seperti Anda. Anda tidak bijak, semakin tua harusnya makin bijak. Tapi saya curiga untuk melindungi gurita bisnis Anda, ya, orang tua. Anda bikin statement begitu supaya gaduh, supaya muncul sentimen agama dan akhirnya Anda memenangkan pilpres dengan boneka, presiden boneka Anda. Saya kira Pak Kala sudah inilah main bisnis yang baik saja dan jangan tebar hoax, memprovokasi orang di mana-mana. Sudah cukup, ingat usia Pak. Ya, mohon maaf saya harus bicara tegas dalam hal ini. Ya, gurita bisnis Bapak saya kira sudah cukup. Tidak tahu dengan pajaknya bagaimana, atau Bapak kurang puas dengan harta kekayaan Bapak lagi. Kasihan Pak, ada banyak orang yang ingin hidup damai, aman, tapi Bapak bikin gaduh. Tidak wise, udah tua, udah jadi tokoh, pernah jadi wapres 2 kali, tapi statement Bapak sangat rasis. Bapak harus mempertanggungjawabkannya. Ya. Salam dari Tobelo. Mantan Wakil Presiden Pak Jusuf Kalla atau JK mengungkapkan adanya dominasi dari etnis Tionghoa terhadap perekonomian nasional kita. Saya mungkin mengerti maksud dari Pak JK ini, bahwa beliau ingin menggugat adanya ketimpangan dalam perekonomian kita ketika ada segelintir orang menguasai perekonomian Indonesia. Tapi saya sarankan pada Pak JK agar tidak perlu membawa-bawa nama ras atau etnis ketika ingin menggugat hal tersebut, karena ketimpangan ini terjadi akibat dari stelsel atau sistem kapitalisme yang berlaku di negeri ini. Sehingga kemudian ketika ada penguasaan segelintir orang dari etnis apapun terhadap perekonomian kita, maka itu akibat dari sistem. Ini bukan persoalan ras atau etnis Pak. Dan Pak JK harus sadar bahwa Anda sendiri seorang kapitalis. Sentimen terhadap saudara kita etnis Tionghoa sungguh sangat disayangkan kata-kata rasis itu keluar dari mulut mantan wakil presiden. Gimana negara mau maju kalau yang atas saja begitu, ya kan? Semoga rakyat Indonesia lebih bijaksana menyingkapi agar ke depan negara lebih baik. Gak perlu rasis-rasis lah. Harusnya hidup damai, rukun, sejahtera itu lebih baik daripada harus beradu kekuatan, tenaga, dan lain-lain. Salam cinta damai. Salam santun. Mengenai masalah anti Cina di Indonesia ya, saya pribadi sebagai putra asli kelahiran Indonesia tentu prihatin. Saya merasa sepenuhnya adalah bangsa Indonesia. Saya tidak suka dicina-cinakan ya. Kalau mau sebut saya, ya sudah keturunan Tionghoa. Memang itu apa adanya. Tetapi ada sikap bahkan kampanye anti Cina yang efeknya membuat orang Tionghoa Indonesia terdampak juga. Ini menyedihkannya. Kita tahu bahwa di dunia ini ada 2 kutub sekarang, antara China, Tiongkok, dengan Amerika Serikat. Mereka bersaing dengan kepentingan politik dan ekonominya. Terus kenapa kita yang tidak terlibat terbawa-bawa? Dan kenapa kaum anti Tiongkok ini menjadikan Tionghoa Indonesia jadi korban? Kita ini kan Indonesia, sudah berabad-abad, ribuan tahun di bumi Nusantara. Jika mau cek sejarah dan mau jujur, orang Tionghoa sudah ada di sini, bahkan membentuk negara ini di Nusantara ini. Dan boleh dikatakan semua suku bangsa di Indonesia ini kebanyakan pun sudah mempunyai darah campuran
keturunan Tionghoa. Jadi kalau sampai ini dimasalahkan, ini sungguh menyedihkan. Cobalah kita sadar bahwa nasionalisme Indonesia jangan dibawa-bawa oleh pihak-pihak yang bermain politik mengadu domba kita. Kita Indonesia kok. Lebih dari 50% ekonomi di Indonesia dikuasai oleh orang Cina. Bau-bau apa nih? Bau-bau pilpres. Saya nggak lama lagi habis itu ada berita tentang PKI. Gitu aja terus diulang-ulang dari dulu formatnya. Di sejarah kita juga udah tahu orang-orang turunan Tionghoa itu usaha gara-gara apa. Gara-gara mereka zaman dulu nggak bisa jadi PNS. Ya mau nggak mau usaha lah, kan orang mau makan. Sekarang usaha sukses disalahin lagi. Hanya di Indonesia negara Islam begini ada gap jarak besar. Baru tahu gue sekarang Indonesia jadi negara Islam. By the way, kenapa beliau nggak ngomong statement kayak gini pas beliau dulu jadi wakil presiden ya? Ada yang aneh. Gue jadi penasaran mayoritas ekonomi di Sulawesi siapa yang kuasain. Makin hari saya melihat Pak Jusuf Kalla semakin kehilangan sikap kenegarawanan. Beliau semakin memposisikan diri sebagai seorang politisi, padahal beliau sudah 2 kali menjadi wakil presiden, ya, di 2 era kepresidenan yang berbeda, tetapi sekarang seperti buzzer. Beliau menyampaikan fakta-fakta yang menggiring opini negatif. Misalnya terkait dengan pengusaha pribumi, non-pribumi. Itu fakta. Tetapi fakta yang digiring untuk tujuan negatif. Beliau tidak menjelaskan kenapa bisa seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, beliau menyerang soal utang luar negeri. Beliau menjelaskan bahwa utang luar negeri pemerintah ini bertambah. Ya. Tapi Jusuf Kalla tidak menjelaskan bahwa aset bertambah, ekonomi bergerak, APBN bertambah. Jadi Pak Jusuf Kalla benar-benar sekarang memposisikan diri sebagai seorang influencer untuk calon presiden bernama Anies Baswedan. Dan itu bukannya hal yang aneh. Karena apa? Karena selama periode kedua Pak Jokowi, relatif kepentingan bisnis Pak Jusuf Kalla tidak lagi bisa gempita seperti periode pertama. Hampir semua proyek infrastruktur itu pasti ada kaitannya dengan perusahaan keluarga Pak Jusuf Kalla, termasuk pembangkit listrik dan sebagainya. Jadi saya berharap Pak Jusuf Kalla sebagai orang tua yang harusnya menjadi rujukan semua calon kontestan pemilu 2024, Anda sebaiknya menjadi guru bangsa, bukan menjadi tim kampanye, apalagi negatif campaign. Anda sudah banyak mendapat keuntungan dari pemerintahan, Anda mendapat jabatan yang layak, yang tinggi, dihormati semua orang. Kami berharap Pak JK mohon kembali ke jalan yang benar, menjadi salah satu guru bangsa sebagai negarawan di negara ini, menciptakan keteduhan, kedamaian, bukan pertentangan. Kalau bicara fakta, bicaralah fakta secara utuh, bukan one-sided facts. Setengah kebenaran sama dengan kebohongan. Baik, itu saja. Terima kasih. Senior saya Pak Jusuf Kalla. Merdeka. Lagi rame banget berita tentang Pak Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa etnis Tionghoa telah menguasai 50% lebih dari perekonomian di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa banyak orang-orang Tionghoa yang memilih menjadi seorang pengusaha dibandingkan bekerja dengan orang lain? Inilah pendapat gue. Pertama, faktor sejarah. Orang-orang keturunan Tionghoa kerap menjadi sasaran kebencian rasial di negara kita, dan kebencian itu dilanggengkan bertahun-tahun oleh pemerintah sehingga membuat orang-orang keturunan Tionghoa tidak pernah merasa aman. Perasaan takut dan tidak aman karena kebencian rasial itulah yang membuat orang-orang Tionghoa lebih memilih membuka usaha sendiri alih-alih bekerja dengan orang lain. Menurut beberapa catatan sejarah, orang-orang keturunan Tionghoa ini dipersulit ketika mereka ingin mendaftar menjadi seorang pegawai negeri sipil ataupun aparatur negara lainnya. Hal pertama yang kita bisa pelajari dari mereka adalah ketika mencari pekerjaan itu sulit, maka bukalah bisnis sendiri. Faktor kedua yang membuat orang-orang Tionghoa itu banyak yang memutuskan untuk menjadi pengusaha adalah karena filosofi hidup. Orang-orang keturunan Tionghoa itu punya filosofi hidup yang menurut gue tuh keren banget, dan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Contohnya adalah makan bubur sebelum sukses dan makan nasi setelah sukses. Maksudnya apa? Dari filosofi hidup ini, orang Tionghoa itu menekankan perlunya hidup prihatin dan sederhana
karena ketika kita tuh belum sukses. Karena ketika nanti kita sukses, toh kita bisa membeli apapun yang kita mau. Faktor ketiga adalah pendidikan keluarga. Gue punya beberapa temen keturunan Tionghoa dan mereka bercerita dalam keluarga mereka itu dididik sejak kecil kalau mereka pengen dapat uang, mereka itu harus berdagang. Jelas, ini sangat berbeda banget dan kontras dengan pendidikan orang-orang non keturunan Tionghoa, di mana banyak masyarakat kita yang menganggap berdagang itu adalah profesi rendahan. Belum lagi ada anggapan yang mengatakan buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jualan. Dari sini kita bisa menilai bahwa ada perbedaan pendidikan dalam keluarga antara orang-orang keturunan Tionghoa dengan masyarakat non keturunan Tionghoa. Mayoritas masyarakat didoktrin ketika lulus sekolah harus mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, sementara teman-teman kita yang keturunan Tionghoa itu dididik oleh orang tuanya bahwa ketika mereka ingin dapat penghasilan, maka mereka harus berdagang. Itulah 3 alasan kenapa banyak orang Tionghoa yang memilih menjadi seorang pengusaha. Alih-alih membenci mereka karena alasan rasial, apalagi sebentar lagi udah mau pilpres, udah pasti isu ini bakal digoreng, gue lebih memilih belajar dari mereka. Kalau menurut lo gimana? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Ibu-ibu pakai tas bagus, sudah boleh. Maaf ya Pak, saya lumpang setik sebentar. Mau ibu-ibu mau pakai tas Hermes, mau kehidupan mewah, anak-anak mau pakai motor yang mewah, mau motor besar, itu nggak ada masalah loh Pak. Asal dari hasil kerja keras. Masyarakat pun tahu uang dari mana. Kalau uang dari korupsi, ya tentu loh Pak. Kita kan tahu kerjanya apa, hasilnya berapa, dari mana itu duitnya. Ya tentu jadi musuh masyarakat lah Pak. Bapak jangan bilang tahun 98 ya. 98 tidak akan pernah terjadi lagi ya Pak. Karena kita sekarang sudah tidak bodoh lagi. Sudah tidak bisa dibodoh-bodohi lagi ya Pak ya. Tahun 98 tidak mungkin terjadi lagi. Kalau di tangan Pak Jokowi saya yakin. Saya mama-mama aja pun tahu kita tidak bodoh lagi. Ingat tuh Pak. Ada foto pejabat luar negeri berlibur, musuh masyarakat. Oke, saya mau mengomentari tentang pidato Yusuf Kala di sit tadi itu ya. Jadi lengkapnya itu gini. Jadi yang nggak lengkap juga ya. Sifatnya sepintas bahwa dikatakan bahwa situ bahwa orang yang memakai memakai tas Hermes itu menjadi musuh masyarakat. Terus foto pejabat ke luar negeri menjadi musuh masyarakat. Pakai motor besar menjadi musuh masyarakat, ya kan? Musuh bukan musuh ya, musuh masyarakat. Jadi dia mau menggiring opini gini nih, seolah ke luar negeri itu salah. Habis itu pakai tas Hermes itu jadi musuh, pakai moge jadi musuh, sehingga terkesan ada ketidakadilan, sehingga perlu ada keseimbangan, pemerataan supaya tidak terjadi kasus 98. Yang digiring opininya adalah ada perbedaan kekayaan yang makin kaya. Itu benar. Tetapi harusnya bukan itu. Yang jadi musuh masyarakat adalah bukan Hermesnya, bukan mogengnya, bukan ke luar negerinya, tetapi adalah terutama khusus pejabat ya. Yang disebut adalah ini pejabat negara. Jadi yang disebut adalah bagaimana dia membuktikan bisa punya tas Hermes, punya moge, lifestyle gaya hidup, pergi ke luar negeri, tetapi sebagai pejabat negara yang misalnya LHKPN-nya, laporan hak kekayaan pejabat negara itu kecil, sedangkan gaya hidup seperti itu. Jadi yang disorot adalah gaya hidupnya, kemampuan dia dalam membeli tas Hermes, gaya hidup luar negeri, membeli moge yang miliatan, tetapi sebagai pejabat negara. Berarti kan diduga ada korupsi. Jadi permasalahan di sana. Terus nggak usah digiring ke kayak mengancam ke 98. Akan jadi krisis moneter atau terjadi ketidakseimbangan, sehingga padahal ketidakseimbangan itu dilakukan oleh para pejabat negara. Yang buat jadi keadilan adalah para pejabat negara yang mereka berfoya-foya, hidup berlebihan, kaya raya, tetapi menggunakan uang rakyat. Ya, jadi kalau kamu mau kaya, mau pakai Hermes, mau pakai apapun itu, mau pakai moge, mau punya mobil sport, itu terserah. Kalau itu bisnismu bisnis yang legal,
bukan korupsi. Tapi kalau kamu mendapatkannya dengan cara korupsi, itu yang buat jadi orang jadi merasa, loh, kita capek-capek cari duit, bayar pajak segala macam, kita tertib sebagai warga negara. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Ya, saya berpikir bahwa Pak Yusuf Kalla ini dengan semakin bertambahnya usia, apalagi beliau sudah 2 kali menjabat sebagai wakil presiden, ya, tentu beliau akan semakin bijak, bisa menjadi tokoh nasional, tokoh bangsa, bisa merangkul semua generasi, semua etnis, semua suku bangsa, bisa menyatukan lah, ya menjadi tokoh bangsa yang mengayomi. Akan tetapi malah semakin tua kok semakin menjadi gitu ya. Menjelang pilpres seperti ini, Pak Yusuf Kalla malah dengan terang-terangan menjadi buzzernya Pak Anies, ya. Bahkan melakukan kampanye atau menyuarakan hal-hal yang menyerang etnis tertentu, ya, dalam hal ini adalah etnis Tionghoa, ya. Ini jelas sangat disayangkan sekali, ya, dari seorang Pak Yusuf Kalla. Saya bingung apa lagi sih yang mau dikejar oleh Pak JK ini. Beliau ini sudah berada dalam hidup yang sempurna lah, ya, sebagai seorang manusia. Sudah 2 kali menjabat sebagai wakil presiden, memiliki harta kekayaan perusahaan gurita bisnis yang berlimpah ruah, uang banyak, ya. Bahkan beliau mungkin saat ini tidur di atas uang. Apa sih yang Bapak ingin kejar lagi, ya? Ya, gitulah manusia, ya. Dikasih kelebihan tidak akan pernah puas, maunya lebih, dan seperti tidak ada batasannya, ya. Setiap kali ada pilpres seperti ini, kami berharap yang udah tua-tua, ya, seperti Pak Yusuf Kalla, itu istirahat aja lah, ya, bisa memberikan nasihat, bisa menjadi guru yang baik, bisa memberikan petua-petua yang dingin, menyejukkan. Itu yang kita harapkan. Tetapi dari tua-tua seperti ini saja sudah ikut memanas-manaskan situasi politik, bagaimana dengan yang muda-muda nantinya, ya? Aduh, kacau. Sudahlah, sekian dan terima kasih.